Gue yakin kalian pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Tapi pernah nggak kalian mendengar tentang hukum polaritas, hukum keesaan ilahi atau hukum korespondensi? Perlu kalian ketahui bahwa hukum tarik-menarik hanyalah satu dari 12 hukum alam semesta yang dianggap sebagai hukum intrinsik dan tidak berubah di alam semesta kita, yang secara naluriah telah diketahui oleh kebudayaan kuno. Kebudayaan kuno beranggapan jika kita memahami 12 hukum alam semesta, itu akan membuka kehidupan yang lebih selaras secara spiritual. Study your laws of the universe. The law of attraction, the law of abundance, the law of equivalent exchange. The laws of the universe atau hukum alam semesta sering dikaitkan dengan Ho'oponopono, yaitu praktik penyembuhan tradisional atau rekonsiliasi dari budaya Hawaii kuno. Praktik ini berfokus pada pengambilan tanggung jawab total atas segala situasi yang terjadi dalam hidup, termasuk peristiwa yang dialami dan reaksi dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Beberapa hukum juga dikaitkan dengan filsafat Hermetis yang berasal dari Mesir kuno. Singkat cerita, meskipun beberapa hukum individu terkait dengan tradisi atau filosofi lain seperti Ho'oponopono atau Hermetisme, 12 hukum alam semesta pertama kali dibawakan secara komprehensif dan terorganisir oleh Manhardip Singh dalam bukunya yang berjudul 12 Laws of the Universe. Kenapa kita harus mengetahui hukum ini? Bisa dibilang, jika kita memahami dan mengeksplorasi hukum alam semesta, prinsip-prinsipnya akan membimbing pertumbuhan pribadi dan transformasi kita dalam membantu menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, ada hukum keesaan ilahi atau Law of Divine Oneness. Hukum pertama dan paling mendasar ini membahas bagaimana segala sesuatu dan setiap orang adalah bagian dari keseluruhan yang satu, yang terikat bersama dengan esensi ilahi. Apa maksudnya? Hukum ini menyatakan di luar dari indera kita, bagaimana pikiran, tindakan, dan peristiwa saling terhubung dengan segala sesuatu yang lain. Bayangkan saja, ekosistem di dalam hutan. Pohon membutuhkan karbon dioksida dari hewan. Hewan juga membutuhkan oksigen dari pohon. Serangga membantu penyerbukan agar pohon berbuah. Lalu buah itu dimakan kembali oleh hewan dan serangga. Satu rantai terputus, maka seluruh sistem bisa runtuh. Inilah hukum keterhubungan. Tidak ada makhluk yang tidak penting. Bahkan makhluk yang paling kecil berkontribusi menahan keseimbangan semesta. Yang kedua, hukum getaran atau law of vibration. Pada tingkat mikroskopis, segala sesuatu bergetar pada frekuensi tertentu. Hal ini tidak hanya berlaku untuk materi, tetapi juga untuk frekuensi seseorang. Hukum ini menyatakan bahwa frekuensi getaran yang dipancarkan dapat menentukan realitas hidup yang akan kita jalani. Kita bisa mengetahui bahwa pikiran dan emosi adalah suatu vibrasi. Misalnya, jenis emosi seperti rasa syukur akan memancarkan gelombang yang halus dan teratur. Itulah kenapa tubuh menjadi tenang, nada bicara menjadi halus, dan aura tubuh akan terasa ringan. Berbeda di saat seseorang sedang mengeluarkan amarah atau takut. Mereka memancarkan gelombang yang kasar dan kacau. Tubuh akan mengirimkan sinyal panas. Napas akan berubah dan jantung akan berdetak dengan cepat. Maka berhati-hatilah dengan apa yang dikonsumsi oleh batin kalian. Karena batin akan memancarkan gelombang dan gelombang itu akan menarik hal-hal yang sesuai. Yang ketiga, hukum korespondensi atau Law of Correspondence. Hukum ini adalah tentang pola yang berulang di seluruh tingkatan alam semesta dan di tingkatan pribadi. Apa yang terjadi di dalam diri kita seringkali mencerminkan kembali pada realitas yang ada di luar. As above, so below. As within, so without. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Yang ada di luar mencerminkan apa yang ada di dalam. Yang ada di dunia mikro akan selaras dengan dunia makro. Apa maksudnya? Bayangkan, ada suatu negara yang korup,
rakyatnya sering bilang pemerintah bobrok, sistemnya hancur. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Perhatikan rakyatnya satu persatu. Berapa banyak orang yang membuang sampah sembarangan lalu menyalahkan dinas kebersihan? Berapa banyak orang yang membayar calo agar urusannya cepat selesai? Berapa banyak orang yang memberikan suap untuk mendapatkan proyek tertentu? Negara tidak bisa lebih tinggi dari mentalitas rakyatnya. Dunia luar bukanlah penyebab, tetapi cerminan. Yang keempat, hukum ketertarikan atau law of attraction. Hukum alam semesta ini adalah yang paling banyak dibicarakan. Hukum tarik-menarik ini sering digunakan untuk manifestasi. Hukum ini menyatakan tentang suka akan menarik suka, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia fokuskan. Bayangkan seseorang ingin menjadi petinju profesional, maka dia harus percaya dan merasa sepenuhnya dirinya adalah petinju profesional. Lalu apa yang akan direspon oleh tubuhnya? Orang itu akan berjalan layaknya petinju, berpikir layaknya petarung hebat, latihannya menjadi lebih keras, kepercayaan dirinya pun akan meningkat saat naik ring. Jadi secara sederhana pikirannya akan membawa keputusan, keputusannya akan mengubah tindakan, dan tindakan akan menciptakan realitas. Itu adalah inti dari law of attraction, membawa mentalitas menjadi realitas. Yang kelima, hukum tindakan yang terinspirasi atau law of inspired action. Dalam hidup, mimpi tidak akan berjalan hanya karena kita duduk, diam, dan berharap. Hukum tindakan yang terinspirasi ini tentang bergerak. Hukum ini mengajarkan berfokus pada mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Inspirasi seringkali datang dari dalam diri. Tindakan terinspirasi berbeda dengan asal bertindak. Tindakan ini bukan sekedar sibuk, tetapi melakukan tindakan sesuai jalur yang seorang itu impikan. Mempraktikkan hukum ini berarti menenangkan diri dan berani melangkah dalam menciptakan ruang dengan bimbingan dari dalam, yang dipandu oleh inspirasi serta intuisi. Bagaimana maksudnya? Jika keinginan seseorang menjadi petinju itu sangat kuat, dia akan bertindak sesuai dari inspirasinya, bukan dari rasa terpaksa atau takut. Dia akan memasuki flow, dan hukum ini akan menjembatani langkahnya antara tindakan dan kesuksesan pribadi. Yang keenam, hukum transmutasi energi abadi atau law of perpetual transmutation of energy. Hukum transmutasi energi abadi ini menyatakan bahwa pada tingkat energi, segala sesuatu di alam semesta terus berevolusi atau berfluktuasi. Energi tidak pernah mati, terus bergerak dan berubah bentuk. Dia berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Hukum ini menandai bahwa segala sesuatu di alam semesta terus berubah. Setiap tindakan didahului oleh sebuah pikiran, dan pikiran dapat mempengaruhi transformasi menjadi bentuk fisik, realitas, atau peristiwa dalam hidup. Gue akan memberikan contoh tentang orang miskin yang menjadi kaya. Ada seorang anak miskin, pendiam, dan sering dibully. Lalu dalam pikirannya dia membayangkan dirinya menjadi kaya raya. Energi emosinya yang dia dapatkan dari pembulian dan sebagainya, seperti rasa sakit hati dan rasa takutnya, akan ditransmutasikan menjadi kerja keras, berjualan, ataupun belajar, sehingga pada akhirnya dia akan menjadi seorang yang sangat kaya. Setiap pikiran atau emosi yang ditanam akan selalu ditransmutasikan ke dalam bentuk realitas, entah orang itu sadar atau tidak. Yang ketujuh, hukum sebab akibat atau law of cause and effect. Hukum ini adalah prinsip fundamental dari alam semesta yang menyatakan bahwa setiap tindakan akan memiliki reaksi yang sesuai, yang berarti ada hubungan langsung antara suatu tindakan dan peristiwa. Kita seringkali tidak dapat melihat efeknya secara langsung, tetapi efeknya akan muncul di kemudian waktu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya adalah hasil dari suatu sebab. Ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas sebagai manusia yang menyadari bahwa tindakannya berdampak secara langsung pada kehidupan. Menyadari hukum ini membuat perilaku seseorang menjadi lebih bijaksana. Apa contoh dari hukum sebab akibat ini? Misal, lo malas belajar tentang finansial. Ini adalah sebab, maka jangan heran jika lo selalu tidak punya uang, karena itulah akibatnya.
Seseorang yang malas belajar akan menanggung akibatnya, yaitu kebodohan. Hasil adalah efek dan tindakan adalah sebabnya. Yang kedelapan, hukum kompensasi atau law of compensation. Hukum ini menyatakan bahwa kita akan menerima hadiah atau kompensasi atas apa yang kita kerjakan dan nilai yang kita kontribusikan kepada dunia. Pada dasarnya, hukum ini memastikan bahwa energi dan nilai yang kita masukkan ke dalam tindakan kita akan dikembalikan lagi kepada kita dalam beberapa bentuk, mau itu berbentuk uang, kesehatan, kesempatan, atau bahkan pelajaran hidup. Alam semesta selalu menyeimbangkan neraca energi. Manusia itu setara dalam jiwa, tetapi tidak dalam market atau pasar bebas. Nilai seseorang akan ditentukan oleh kontribusinya. Semakin besar value yang dia tawarkan kepada pasar, mau itu berbentuk produk, skill, atau solusi, maka akan semakin besar kompensasi yang akan dia dapatkan. Bayangkan ada dua orang pemuda, mereka sama-sama jago dalam hal desain. Pemuda yang pertama, setelah mendapatkan pekerjaan, dia mulai membangun portofolio. Sedangkan pemuda yang kedua, setelah dia mendapatkan pekerjaan, dia tidak sama sekali membangun portofolionya. 6 bulan kemudian, pemuda pertama akan lebih dipercaya dan ditawarkan proyek besar, sedangkan pemuda yang kedua jelas tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut. Ini bukan hoki, ini adalah kompensasi. Hukum ini bekerja bahwa energi, waktu, dan nilai yang ditanam akan dibayar kembali. Yang kesembilan, hukum relativitas atau law of relativity. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mutlak baik ataupun buruk. Semuanya relatif dan harus dipahami tergantung dari mana kita membandingkannya, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Semua akan bergantung pada perspektif dan persepsi. Ini berarti bahwa pengalaman dan persepsi dibentuk berdasarkan konteks dan perbandingannya dengan pengalaman lain. Apa yang terlihat penting atau sepele seringkali bergantung pada bagaimana hal itu relatif terhadap situasi atau standar lain. Di saat kita memahami ini, kita akan cenderung lebih menghargai pencapaian kita atau orang lain, karena pandangan kita dapat diubah. Gue akan bertanya sama lo, apakah lo merasa hidup itu terlalu berat? Coba bandingkan dengan mereka yang hidup di pengungsian, atau dengan orang yang kehilangan segalanya karena bencana. Tiba-tiba masalah lo akan terlihat lebih kecil, atau sebaliknya, apakah lo merasa paling hebat? Coba bandingkan dengan orang yang 10 kali jauh lebih hebat, maka lo akan sadar bahwa lo baru mulai. Seperti itulah contohnya. Bagaikan lensa kamera, tidak bisa mengubah realitas, tapi bisa mengubah sudut pandang. Semua akan terasa berat sampai lo melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena sejatinya hidup bukan soal apa yang terjadi, melainkan bagaimana cara kita melihatnya. Yang ke-10, hukum polaritas atau law of polarity. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan memiliki kebalikannya. Ini jelas menekankan keberadaan dualitas dalam hidup, seperti terang dan gelap, baik dan jahat, panas dan dingin, atau suka dan luka. Kuncinya adalah memahami bahwa semua ini adalah dua sisi dari koin yang sama. Kedua sisi saling mendefinisikan. Tanpa gelap, terang pun tak ada artinya. Tanpa kesedihan, kita tidak akan tahu rasanya kebahagiaan. Ada satu kutipan yang terkenal tentang hukum polaritas ini, berasal dari filsuf Tiongkok kuno, Lao Tzu. Ketika orang melihat satu hal yang indah, beberapa hal lain menjadi jelek. Ketika orang melihat beberapa hal yang baik, beberapa hal lain menjadi buruk. Manfaat memahami hukum ini akan membantu seseorang menavigasi tantangan dengan perspektif yang seimbang. Seseorang itu akan menyadari bahwa kesulitan seringkali membuka jalan bagi kemudahan. Yang ke-11, hukum ritme atau law of rhythm. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan dalam siklus dan ritme alami. Seperti ada pasang, ada surut, aliran musim berubah dan siang berganti malam. Sesuatu yang berubah bukanlah gangguan, tapi itu adalah siklus. Dan setiap siklus datang dengan peran dan pelajarannya masing-masing. Coba kita lihat ke dalam hubungan antar manusia. Kita pernah merasa sangat dekat dengan seseorang, sangat hangat dan saling support. Lalu beberapa bulan kemudian terasa sangat jauh, dingin bahkan canggung. Banyak orang menganggap hubungan seperti itu sudah rusak dan harus disudahi. Namun sebenarnya itu cuma bagian dari ritme dalam kehidupan. Dan hal-hal seperti itu tidak akan membuatnya stres bagi individu yang memahami hukum ini.
Kita tidak bisa berharap selalu berada dalam puncak romantisme atau persahabatan. Kita juga tidak bisa berharap selalu musim semi. Hukum ritme ini mengajarkan kita untuk mengalir dengan siklus alami kehidupan dan memahami bahwa perubahan itu ketetapan, tak akan pernah bisa dihindari. Yang terakhir, ke-12, hukum gender atau law of gender. Hukum ini berkaitan dengan energi, yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengandung energi maskulin dan feminim. Ini bukan tentang gender fisik, tetapi mewakili kualitas dan kekuatan yang berbeda. Maskulin energi sering dikaitkan dengan tindakan, logika, dan memberi, sedangkan feminim energi sering dikaitkan dengan intuisi, memelihara, dan menerima. Kedua energi ini penting untuk menciptakan keseimbangan. Manfaat dari memahami hukum ini sangat banyak. Itu bisa mendorong seseorang individu mengembangkan kepekaan terhadap tindakan dan memahami situasi. Ini akan mengarahkan mereka kepada kesadaran diri dan kecerdasan emosional yang lebih baik. Jika seseorang terkena masalah, terlalu maskulin akan menjadikannya keras kepala, terlalu feminim akan menjadikannya takut. Keseimbangan dua energi inilah yang melahirkan kreativitas, intuisi, dan kesadaran sempurna yang dilakukan dalam berbagai situasi. Itulah 12 hukum alam semesta, bukan hanya sekedar konsep, tapi itu adalah realitas. Hukum alam ini tetap akan bekerja meskipun kalian tidak percaya, karena itulah kenapa dinamai hukum. Seperti halnya gravitasi, bisa lo abaikan, tapi lo akan tetap terjatuh. Banyak orang yang membuat hidupnya kacau bukan karena takdir buruk, tetapi karena mereka hidup melawan hukum dari alam semesta yang tak mereka pahami. Terima kasih.